Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anak sekalian dimanapun Anda semua berada. Apa kabarnya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, dan sehat selalu. Semangat pagi semuanya. Senang saya Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP menjumpai Anda semua. Saya ingin mengajak anak-anak sekalian, khususnya yang masih ada di bangku sekolah, untuk bersama-sama belajar matematika pra-KPM. Ya, pokok bahasanya turunan atau diferensial dari suatu fungsi. Kali ini kita masih bicarakan tentang turunan atau diferensial fungsi komposisi. Nah, ada beberapa hal yang sering kita jumpai dalam turunan atau pada turunan fungsi komposisi. Seperti ini yang terlihat, ya, ini bentuk yang sering kita jumpai, bahwa fungsi fx sama dengan fungsi ux pangkat n. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka turunannya seperti apa? Kita misalkan fx sama dengan ux pangkat n. Turunannya langsung saja kita tuliskan di sini, rumusnya ya. Turunannya adalah f absen x sama dengan n. N tadi adalah pangkat dari fungsi ux ya. Nah, n kali ux pangkat n kurang 1. Ya, ini bentuknya seperti biasa, kita menurunkan pangkatnya selalu kurang 1 ya. Kemudian ini diturunkan pada u ya. Kemudian u sendiri diturunkan pada x, maka di sini dikali u aksen x. Ya, oke. Nah, itu rumusnya. Nah, sekarang kita ambil contoh. Tentukan turunan dari, nah ini nomor 1 nih contohnya. Fx sama dengan apa? 8x kurang 2 pangkat 3. Ya. Nah, ini 8x kurang 2 pangkat 3 ini, 8x-nya kalau kurang 2, kalau kita misalkan U, ya, kita misalkan U, berarti ini 8x kurang 3 pangkat apa? 8x kurang 2 pangkat 3 itu adalah sama dengan U. Maka turunannya, ya, turunan U nih. Turunan U adalah apa? Adalah 8. Ya, 8x kurang 2. 8x-nya 8, turunannya. Sedangkan negatif 2 bilangan konstan ya, 0 ya. Jadi U aksen X adalah sama dengan 8. Nah, kemudian karena Fx sama dengan Ux pangkat 3, ya, yang dipangkatkan itu adalah apa di sini fungsi U-nya, maka turunannya adalah apa? Sekarang kita dapatkan F absen X sama dengan 3 kali Ux pangkat 2 ya. Ini pangkatnya kurang 1 ya. Kemudian dikalikan turunan X. Kita substitusikan ini. U-nya kita ganti dengan 8 kurangi 2. Dan U aksen kita ganti dengan 8, masukkan di sini. Maka diperoleh 3 kali ini U 8 kurang 2 pangkat 2 ya. Kemudian dikalikan 8 itu adalah turunan U. Baik, kita dapatkan hasilnya adalah seperti ini. 3 kali 8 adalah 24. Dari 8 kurang 3, kurangi 2 pangkat 2. Nah, ini tinggal dipangkatkan saja hasilnya, kemudian nanti masing-masing suku dikalikan dengan 24. Oke, itu ya, saya rasa cukup jelas. Sekarang contoh lagi. Nah, ini Fx sama dengan akar pangkat 3 dari 2x tambah 5. Nah, itu Fx ini bisa kita nyatakan sebagai bentuk perpangkatan ya, tadi dalam bentuk akar, sekarang kita ganti bentuknya menjadi pangkat. Jadi akar pangkat 3 berarti ya akar pangkat 3 dari 2x tambah 5,
pangkatnya menjadi sepertiga, ya, gitu. Baik, jadi sekarang ini U-nya adalah 2X tambah 5, ya. Baik, sekarang kita tuliskan jadi UX dan UX tambah 5, maka turunannya, turunan dari U adalah sama dengan apa? Sama dengan 2, ya. 5 turunannya 0, ya gitu kan. 2X 2 kali X ini 1, ya, jadi 2. Baik, sekarang kita dapatkan turunan dari Fx. Jadi F absen X sama dengan ini sepertiga pangkat sebagai pengali. Kemudian fungsi U-nya ini pangkatnya kurang 1. Kurang 1 berarti kurang 3/3. 1 dikurangi 1 sepertiga dikurangi 3/3. Jadi hasilnya masih minus berapa? Minus 2/3 kali U aksen X. U aksen X berapa? Adalah 2, ya. Sekarang U-nya kita ganti dengan berapa? 2X tambah 5 dan U aksen kita ganti 2. Hasilnya apa? Nah, ini. Ya, kita kalikan. Sepertiga dengan 2 didapatkan 2/3 kali, ya, UX ini kita ganti berapa? 2X tambah 5. Pangkat berapa? Negatif 2/3. Oke, itu adalah contoh. Saya rasa nggak ada kesulitan, ya. Bisa dipahami, ya. Ya, kalau ada kurang jelas lagi, diputar ulang, perhatikan baik-baik. Kemudian kalau itu juga belum, diskusikan dengan temannya. Kalau itu juga belum jelas juga, tanyakan pada saat ini materi ini dibahas di kelas atau tanyakan dengan guru kalian masing-masing. Baik, sekarang kita lanjut. Bentuk yang berikutnya adalah dalil rantai. Sesungguhnya ini mirip, ya, mirip dengan itu tadi, dengan yang pertama. Misal adalah ada fungsi fx sama dengan gux, ya. Ini kita akan cari turunannya. Jadi turunan dari fungsi fx ini, f absen x sama dengan apa? Yaitu turunan g pada u dikalikan dengan turunan u pada x, ya. Nah, seringkali ini dituliskan dalam bentuk apa? Notasi Leibniz, ya. Nah, sekarang untuk apa yang dimaksud dengan dalil rantai itu seperti apa, ya, notasi Leibniz dengan notasi Leibniz. Sekarang kita perhatikan bahwa fx itu kita misalkan, ya, sama dengan y, maka f absen x sama dengan apa? Ini dy dx, yaitu y ini kita turunkan terhadap x, maka tulis dy dx. Ingat, ya, turunan y adalah dy dx. Oke, sekarang G aksen U, ya, G aksen U berarti bisa kita tuliskan sebagai dy du, ya. Jadi y diturunkan terhadap G ini diturunkan terhadap U, kita tulis dy du. Dan selanjutnya untuk U aksen X itu adalah U diturunkan pada X, jadi ditulis du dx. Nah, sekarang F absen X sama dengan Y aksen ditulis dalam bentuk dy dx menjadi dy dx, ya, ini U aksennya apa, Y aksennya tulis dalam bentuk dy dx sama dengan dy du dikali du dx. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Dalil rantai. Oke, ya. Paham, ya? Baik. Sekarang kita akan buat contoh supaya lebih jelas lagi. Tentukan dy dx dari, ini turunan, ya, turunan y dari, ini soalnya ini.
Y sama dengan 4X kuadrat ditambah 6X kurangi 10 pangkat 5. Nah, oke. Kita misalkan U adalah sama dengan 4X kuadrat, ini yang dipangkatkan ini, kita misalkan ini adalah U. Ya, ini. Kemudian kita cari DU DX. Jadi, U ini kita turunkan terhadap X. Apa hasilnya? 4X kuadrat apa? Turunannya adalah 8X. Sedangkan yang 6X turunannya adalah 6. Negatif 10, 0 ya, nggak ditulis. Ya, oke, cukup jelas. Nah, sekarang Y sama dan U pangkat 5. Ya, karena ini apa namanya? 4X. Ini 4X tambah 6. 4X kuadrat tambah 6X kurang 10 pangkat 5. Ini kita ganti U ya kan? Nih. Jadi Y sama dengan U pangkat 5. Nah, turunannya DY DU ya, seperti menurut turunan seperti biasa ya. Jadi pangkatnya untuk pengali. Kemudian pangkat berikutnya bagaimana? Turunannya adalah kurang 1. Jadi di sini DY DU adalah sama dengan 5U pangkat 4. Ya oke. Nah sekarang DY DX berarti sama dengan apa menurut dalil rantai? DY DU kali DU DX. Jadi kita substitusikan saja. DY DU-nya adalah 5U pangkat 4 dikalikan DU DX. DU DX-nya mana nih tadi? 8X tambah 6. Ya, oke. Nah sekarang U-nya kita ganti. Kita ganti dengan apa U-nya? Kita ganti dengan ini. 4X kuadrat tambah 6X kurangi 10. Ya, U-nya kita ganti itu. Kemudian ini 5 kita kalikan dengan ini nih. 8X tambah 6. Ya. Oke. Hasilnya apa? Ini U pangkat 4. 4X kuadrat tambah 6X kurang 10 dikalikan dengan ini 5 kali 4X, 8X, 40X, 5 tambah 5 kali 6. Berarti tambah berapa? 30. Ya, itu. Oke, jadi hasilnya adalah ini. Baik, sama ya dengan yang di depan tadi ya. Iya, sama. Nah, sama sesungguhnya. Yaitu makanya saya katakan yang sering dijumpai pada dalil rantai bentuk-bentuk seperti ini. Inilah yang sedang kita bicarakan. Ya, baik. Apakah ada contoh lagi? Oh, ternyata sudah cukup ya. Contohnya cukup satu saja karena kenapa? Ini sesungguhnya sama dengan tadi yang pertama tadi. Ya, baik. Sekarang ada latihan soal. Ada dua ya. Yang satu bentuk akar nih kerjakan dengan yang model 1 ini ya. Nomor 1 ini model 1. Sedangkan yang 2 ini adalah menggunakan DYDX ya. Itu gunakan apa? Model yang kedua. Baik. Anak sekalian yang belum subscribe silahkan untuk subscribe ya, subscribe, kemudian tekan tanda lonceng, pilih yang paling atas, ada 4 pilihan, pilih yang paling atas supaya Anda gampang kalau mencari mencari bahan dari channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Nanti di sana akan ditayangkan apa yang diupload ya. Baik. Sampai di sini, terus bersemangat, pasti bisa Anda semua, dan kunjungi Bimbel Matematika SMK dan SMP. Terima kasih atas subscribe dan like serta share-nya. Sampai jumpa.